Hawa pendingin ruangan seakan tak mampu mendinginkan hatiku yang terasa panas. Koper-koper sudah berjejer rapi di dekat pintu. 2 koper besar berisi pakaianku dan ketiga anakku, Bima, Citra, dan si bungsu Danu. 1 ransel besar berisi segala perintilan si bungsu yang tak ada habisnya, mainan, obat-obatan, dan camilan. Anak-anakku riuh di ruang tengah. Tawa mereka meledak-ledak, diselingi pekikan, asyik, liburan, dari Danu yang baru kelas 2 SD. Seharusnya aku ikut bahagia. Seharusnya antusiasme mereka menular padaku. Tapi nyatanya, ada sebuah lubang menganga di hatiku, lubang yang ditinggalkan oleh alasan. Bunda, ayah beneran gak ikut? Suara Bima, putra sulungku yang mulai beranjak remaja, menyentakku dari lamunan. Aku menoleh dan memaksakan seulas senyum. Kan ayah sudah bilang, sayang. Ada proyek tambahan yang diperpanjang. Ayah sibuk sekali. Bima mendengus pelan, bibirnya yang tipis, warisan dari ayahnya, tercekat. Proyek lagi. Proyek terus. Kapan sih ayah punya waktu buat kita? Jet. Pertanyaan itu, yang tak berani kusuarakan, kini lolos dari bibir anakku. Aku tak mampu menjawab. Lidahku keluh. Karena jujur, aku pun menanyakan hal yang sama. Mas Dimas, suamiku. Pria yang dulu ku kenal hangat dan penuh perhatian, kini terasa sejauh bintang di langit. Jabatannya tinggi di perusahaan multinasional. Gajinya, seharusnya, lebih dari cukup untuk menghidupi kami dengan mewah. Tapi yang kurasakan justru sebaliknya. 3 hari lalu, saat aku kembali mengingatkan tentang rencana liburan kami ke Jogja, rencana yang sudah kami bicarakan sebulan penuh, Dimas menatapku dengan pandangan kosong dari balik laptopnya. Rin, aku nggak bisa ikut, katanya datar. Lagi, Mas? Tapi kamu udah janji. Anak-anak udah nungguin, bujukku pelan, berusaha meredam kekecewaan yang mulai menjalari dadaku. Kamu nggak ngerti ya? Ada proyek tambahan. Diperpanjang. Ini penting, suaranya sedikit meninggi. Kamu berangkat aja sendiri sama anak-anak. Anggap aja me time kamu. Me time? Aku ingin tertawa getir. Pergi berlibur dengan 3 anak yang aktif tanpa suami bukanlah me time. Itu adalah pemindahan lokasi mengurus rumah tangga dengan tingkat stres yang lebih tinggi. Tapi aku mengangguk. Demi anak-anak. Mereka sudah terlalu lama menanti. Si bungsu Danu bahkan sudah menangis setiap kali melihat iklan tempat wisata di televisi, menagih janji ayahnya yang tak pernah terwujud. Ya udah, nggak apa-apa, Mas. Aku ngerti, ucapku akhirnya, lebih untuk menenangkan egonya daripada hatiku sendiri. Rencana awal kami adalah Jogja, kota yang penuh kenangan bagiku. Tapi tadi pagi, Danu merajuk. Ia melihat temannya mengunggah foto di pantai Bali. Bunda, Danu nggak mau ke Jogja. Danu mau ke Bali. Mau lihat pantai, rengeknya. Citra dan Bima, yang mungkin juga bosan dengan janji Jogja yang tak kunjung terwujud, mengangguk setuju. Iya, Bun. Ke Bali aja, yuk, seru Citra. Aku menimbang-nimbang. Ada sedikit tabungan pribadiku, sisa uang yang susah payah kusisihkan dari uang belanja bulanan yang semakin hari semakin cukup saja. Ditambah tabungan anak-anak dari uang saku lebaran tahun-tahun lalu. Mungkin cukup. Maka, tanpa berbicara lagi dengan Dimas yang katanya sedang sibuk di luar kota, aku nekat mengubah rute. Aku memesan tiket pesawat dan hotel di Bali, di area pantai yang tidak terlalu ramai, sempurna untuk anak-anak. Dan disitulah masalah kedua muncul. Saat aku memberanikan diri menelepon Dimas untuk meminta uang bekal tambahan, jawabannya membuatku tertegun. Aku lagi nggak pegang uang, Rin. Kamu pakai uangmu dulu aja. Nanti aku ganti, ujarnya enteng, seolah aku punya pohon uang di halaman belakang. Aku tak membantah. Aku sudah lelah berdebat soal uang. Semakin kutanya, ia akan semakin marah. Ia akan bilang aku istri yang tak bersyukur, padahal jabatannya tinggi dan ia sudah memberi, cukup, untuk belanja dan jajan anak. Cukup, kata yang ironis, mengingat dulu, sebelum aku memutuskan berhenti bekerja untuk fokus mengurus anak-anak, aku adalah lulusan terbaik dengan karir cemerlang di perusahaan besar. Aku lupa kapan terakhir kali aku membeli baju baru untuk diriku sendiri.
Prioritasku adalah daster dan kebutuhan dapur. Nggak apa-apa, Mas. Aku ada simpanan, jawabku lirih sebelum menutup telepon. Sakit. Sakit sekali rasanya diremehkan seperti ini. Di tengah kesibukanku memesan tiket, sebuah telepon masuk. Nomor yang ku kenal, tapi jarang sekali menghubungiku, Rania. Rania adalah sepupuku. Tapi bagiku, dia lebih dari itu. Sejak kedua orang tuanya meninggal belasan tahun lalu, akulah yang mengambil alih peran sebagai kakak, bahkan ibu. Aku yang bekerja banting tulang untuk membiayai kuliahnya sampai selesai, sampai dia bisa bekerja di perusahaan bagus seperti sekarang. Kini, setelah sukses, dia seperti lupa. Lupa pada siapa yang membuatnya bisa berdiri tegak hari ini. Dia sibuk dengan dunianya, tak pernah menelepon, tak pernah berkabar. Halo, Mbak Arini. Apa kabar? Suaranya terdengar riang, dibuat-buat. Baik, Ra. Tumben telepon? Ada apa? Tanyaku langsung. Hehe, enggak apa-apa, Mbak. Kangen aja. Dengar-dengar Mbak Arini mau liburan ke Jogja ya sama anak-anak. Aku terdiam sejenak. Aneh. Kenapa dia tahu rencana Jogja? Dan kenapa dia tiba-tiba peduli? Oh, itu rencana lama, Ra. Nggak jadi. Kami akhirnya mutusin ke Bali. Besok berangkat, jawabku jujur. Hening sejenak di seberang sana. Aku bisa mendengar napasnya yang sedikit tertahan. Oh, ke Bali? Suaranya berubah. Kenapa mendadak ke Bali, Mbak? Bukannya Mas Dimas lagi sibuk proyek ya? Jantungku berdebar sedikit lebih cepat. Iya, Mas Dimas nggak ikut. Cuma aku sama anak-anak. Kenapa memang? Enggak apa-apa, Mbak. Kirain jadi ke Jogja. Ya udah deh, hati-hati ya, Mbak. Salam buat anak-anak. Have fun di Bali. Telepon ditutup. Aku menatap layar ponselku dengan perasaan tak menentu. Ada yang aneh. Sesuatu terasa salah. Kenapa Rania begitu peduli dengan tujuanku? Kecurigaan lama yang berusaha kupendam kini mencuat kembali. Ingatan saat aku tak sengaja membuka WhatsApp Mas Dimas beberapa bulan lalu. Ada pesan dari Rania. Rania, Mas, udah makan siang? Jangan telat dong, nanti gantengnya luntur. Dimas, bawel kamu. Ini lagi makan, ditemenin kamu dong biar semangat. Saat itu, dadaku sesat. Aku langsung menanyakannya pada Dimas. Tapi alih-alih menjelaskan, dia malah marah besar. Itu Rania teman kantor baru. Bercanda doang. Kamu pikirannya negatif terus. Nggak lihat apa aku capek kerja? Hardiknya. Teman kantor? Dia bahkan tak menyebut Rania sebagai sepupuku. Dia berbohong. Tapi aku, demi keutuhan rumah tangga, demi anak-anak, memilih untuk percaya. Aku memilih untuk mengubur kecurigaan itu dalam-dalam. Tapi telepon dari Rania hari ini seolah menggali kembali kuburan itu. Pekikan Danu menyadarkanku. Ayo, Bunda, nanti telah. Aku menarik napas dalam-dalam, mengusir bayangan buruk itu. Kugenggam tangan mungil Danu dan tangan Citra. Bima berjalan di sampingku, berusaha terlihat dewasa dengan menarik satu koper kecil. Ayo, sayang, kita berangkat, ujarku dengan senyum yang kupaksakan. Kami pergi ke Bali, bertiga, tanpa Mas Dimas. Tanpa ada satupun pesan atau telepon darinya yang menanyakan persiapan kami, atau sekadar mengucapkan selamat jalan. Kami hanya membawa tabungan kami, harapan anak-anak, dan firasat burukku yang semakin menguat. Perjalanan dari bandara ke hotel di kawasan Pantai Kuta terasa seperti mimpi. Bukan mimpi indah, tapi mimpi yang dipenuhi kegelisahan. Namun, melihat binar di mata ketiga anakku saat mereka pertama kali menginjakkan kaki di lobi hotel yang megah dengan pemandangan langsung ke laut, sedikit menenangkan hatiku. Bunda, lihat, lautnya kelihatan dari sini, pekik Citra sambil menarik-narik lengan bajuku. Danu mau berenang sekarang, timpal si bungsu. Aku tertawa, tawa pertama yang terasa tulus dalam beberapa hari. Sabar, sayang. Kita taruh barang dulu di kamar, ganti baju, baru kita ke pantai. Kamar kami di lantai 3, sebuah family room yang luas dengan balkon menghadap langsung ke hamparan Samudra Hindia. Hari pertama kami habiskan dengan tawa. Kami membangun istana pasir,
berlarian dikejar ombak, dan makan malam di pinggir pantai dengan kaki telanjang menyentuh pasir. Untuk sesaat, aku lupa pada suami yang dingin, pada nafkah yang cukup, pada kecurigaan yang menggerogoti. Malam itu, aku tidur nyenyak, dipeluk oleh kedua anakku yang lebih kecil, sementara Bima tidur di ranjang sebelahnya. Tak ada telepon. Tak ada pesan. Mas Dimas benar-benar tak peduli kami di mana atau bagaimana keadaan kami. Esok paginya, kami bangun dengan semangat baru. Rencananya, kami akan sarapan di restoran hotel, lalu berenang di kolam renang besar sebelum menjelajahi tempat lain. Ayo, Bunda, cepetan. Danu udah lapar, rengek Danu, sudah rapi dengan baju santainya. Iya, ini Bunda lagi kunci pintu, kataku sambil terkekeh. Aku, Bima, Citra, dan Danu keluar dari kamar. Kami berjalan menyusuri koridor yang dialasi karpet tebal, menuju lift di ujung. Suara tawa anak-anakku menggema. Di depan lift, kami menunggu. Pintu lift di seberang kami terbuka, tapi karena penuh, kami memutuskan menunggu lift berikutnya. Saat itulah, dari lift yang baru saja terbuka itu, sepasang sosok yang kelewatku kenal melangkah keluar. Langkah mereka santai. Terlalu santai. Seorang pria tinggi, tegap, mengenakan kemeja linen biru muda yang kukenali sebagai salah satu kemeja favoritnya. Tangannya merangkul pinggang seorang wanita di sebelahnya dengan posesif. Wanita itu, lebih pendek, mengenakan sundres tipis berwarna kuning cerah yang memamerkan kulit mulusnya. Rambut panjangnya tergerai indah. Dia tertawa manja sambil menyandarkan kepalanya di bahu si pria. Mereka berjalan pelan ke arah lobi utama, membelakangi kami. Sayang, nanti habis taruh koper, kita langsung pijat, ya? Aku capek banget duduk di pesawat, kata si wanita dengan suara manja yang tunggu. Aku kenal suara itu. Jantungku seakan berhenti berdetak. Darahku terasa mendingin, membeku di pembuluh nadiku. Tidak mungkin. Itu, kayak ayah, celetuk Citra pelan, lebih pada dirinya sendiri. Pria itu tertawa, tawa renyah yang dulu selalu kurindukan. Bisa, sayang. Apa sih yang gak buat kamu? Nanti kita check-in dulu, habis itu kita nikmatin liburan kita. Ayah. Pekikan Danu yang polos dan kencang memecah keheningan lobi. Pasangan itu membeku. Dunia seakan berhenti berputar. Musik instrumental yang mengalun di lobi hotel tiba-tiba terdengar memekakan telinga. Perlahan, sangat perlahan, pria itu menoleh. Mata kami bertemu. Mata Mas Dimas. Suamiku. Wajahnya yang beberapa detik lalu dihiasi senyum penuh cinta, kini pucat pasi seperti mayat. Senyumnya luntur, digantikan ekspresi syok yang tak bisa digambarkan. Lalu, wanita di sebelahnya ikut menoleh. Rania. Sepupuku. Adik yang sudah kuanggap darah dagingku sendiri. Wajahnya yang terpoles makeup tipis itu kini pias. Matanya membelalak ngeri. Rangkulan Mas Dimas di pinggangnya terlepas dengan kaku. Ayah, kok ayah di sini? Danu, dengan kepolosannya, berlari kecil menghampiri. Katanya ayah kerja? Kok malah di sini? Sama Tante Rania? Bima, putra sulungku, berdiri mematung di sebelahku. Rahangnya mengeras. Ayah bohong, desisnya, penuh kekecewaan. Aku tak bisa bergerak. Napasku sesak. Sakit yang kurasakan di dadaku lebih menusuk daripada 1000 belati. Jadi ini, proyek tambahan, itu. Proyeknya adalah berlibur dengan adik sepupuku sendiri. Rin? Suara Mas Dimas tergagap. Panik. Dia menatapku, lalu ke anak-anak, lalu ke Rania, seolah mencari jalan keluar yang tidak ada. Rania hanya bisa menunduk, tak berani menatap mataku. Aku melangkah maju. 1 langkah. 2 langkah. Aku tak tahu dari mana kekuatan itu datang. Mungkin dari amarah yang tiba-tiba meluap, membakar habis semua kesedihan. Aku berdiri tepat di depan mereka, di depan meja resepsionis, di mana beberapa tamu dan staf hotel mulai melirik penasaran. Mas Dimas, kataku. Suaraku terdengar aneh di telingaku sendiri. Datar, dingin, dan penuh penekanan. Proyeknya bagus sekali, ya? Dimas menelan ludah. Rin,
Ini nggak seperti yang kamu lihat. Aku bisa jelaskan? Jelaskan apa? Potongku tajam. Aku menatap Rania, yang kini gemetar. Atau kamu, Ra? Kamu mau jelaskan? Kenapa kamu ada di sini? Berpelukan dengan suami Mbak Emu? Memanggilnya, sayang? Mbak, aku minta maaf, Mbak. Isaknya pelan. Maaf? Aku nyaris berteriak, tapi kutahan. Aku tak akan mengamuk. Aku tak akan memberi mereka kepuasan melihatku hancur. Aku harus kuat di depan anak-anakku. Kalian pikir aku di Jogja, kan? Tebakanku tepat sasaran. Wajah mereka berdua semakin pucat. Kamu sengaja telepon aku kemarin, Ra? Tudingku langsung ke Rania. Kamu mau pastikan aku dan anak-anak pergi ke Jogja, jadi kalian bisa bebas pacaran di Bali? Begitu? Rania tak menjawab. Isaknya semakin keras. Dan kamu, Mas? Aku beralih ke Dimas. Kamu bilang gak punya uang buat bekal liburan anak-anakmu. Tapi kamu bisa beli tiket pesawat dan bayar hotel mewah ini, untuk dia? Aku bisa merasakan tatapan mata orang-orang di lobi. Mereka mulai berbisik-bisik. Biar mereka semua tahu. Jadi, ini alasan kamu selalu sibuk? Ini alasan kamu dingin sama aku dan anak-anak? Ini alasan uang kamu nggak ada? Karena kalian berdua selingkuh. Tak ada jawaban. Hanya keheningan yang memalukan. Berapa lama? Tanyaku lagi, suaraku kini bergetar menahan amarah. Dimas masih diam. Berapa lama kalian mengkhianati aku di belakangku? Bentakku, tak peduli lagi. 5 tahun? Cicit Dimas pelan, nyaris tak terdengar. 5 tahun. Duniaku runtuh. 5 tahun mereka bermain api. 5 tahun aku dibodohi. 5 tahun aku hidup dengan pengkhianat. Air mataku akhirnya jatuh. Tapi bukan air mata kelemahan. Ini air mata kemarahan. Aku menarik napas dalam-dalam. Cukup. Bima, Citra, Danu, panggilku dengan suara yang kuusahakan setenang mungkin. Anak-anakku menatapku dengan mata bingung dan ketakutan. Kalian masuk ke kamar duluan, ya. Kunci pintunya. Jangan buka untuk siapapun selain Bunda. Mengerti? Bima mengangguk kaku, matanya masih menatap tajam ke ayahnya. Dia meraih tangan Citra dan Danu. Ayo, Dek. Setelah anak-anakku menghilang di belokan koridor, aku kembali menatap dua orang yang sudah menghancurkan hidupku. Kalian, desisku. Buat malu diri kalian sendiri, di depan anak-anakku. Kalian benar-benar tega. Aku menatap Rania, adik yang kukuliahkan dengan keringatku. Aku yang menghidupi kamu, Ra. Kamu balas aku dengan ini. Lalu aku menatap Dimas, pria yang kupercayai. Aku sudah selesai, Mas. Rin, tolong, dengerin aku dulu. Nggak ada lagi yang perlu didengarkan, potongku. Kalian, tunggu di sini. Jangan coba-coba kabur ke kamar kalian. Kalian akan dapat hukuman yang tidak akan pernah kalian lupakan. Aku akan pastikan itu. Aku berbalik, meninggalkan mereka berdua yang mematung di lobi, disaksikan puluhan pasang mata yang menggunjing. Aku berjalan dengan punggung tegak, meski hatiku remuk redam. Ini bukan akhir. Ini baru permulaan dari kehancuran mereka. Dan kebangkitanku. Aku kembali ke kamar hotel dengan langkah kaki yang terasa berat, namun anehnya, punggungku tegak. Tanganku gemetar hebat saat memasukkan kartu kunci ke pintu. Di balik pintu ini, ada 3 hati kecil yang baru saja menyaksikan retakan pertama dalam fondasi dunia mereka. Saat pintu terbuka, pemandangan di dalam kamar meremas hatiku. Danu dan Citra duduk di atas ranjang, saling berpelukan, mata mereka basah oleh air mata yang tak bersuara. Bima, sulungku, berdiri di dekat jendela, menatap keluar dengan punggung kaku. Dia tidak menangis, tapi bahunya yang tegang memancarkan amarah yang jauh lebih menakutkan daripada air mata. Beh! Lirih Citra, suaranya serak. Aku menarik napas panjang, berusaha mengusir gemetar dari suaraku. Sini, sayang. Aku duduk di tepi ranjang. Danu dan Citra langsung menghambur ke pelukanku, tangis mereka pecah seketika. Bunda, kenapa ayah gitu? Isak Danu. Ayah jahat?
Tante Rania juga jahat? Aku memejamkan mata, menelan gumpalan pahit di tenggorokanku. Bagaimana aku harus menjelaskan perselingkuhan, pengkhianatan, dan kehancuran sebuah pernikahan pada anak sekecil ini? Bima, panggilku pelan. Sulungku berbalik. Matanya merah, rahangnya mengeras. Ayah bohongin kita, Bun. Dia bilang dia kerja, tapi dia liburan sama Tante Rania. Bima benci ayah. Bima, dengerin Bunda, aku menatap ketiga anakku bergantian, mengusap air mata di pipi Danu dan Citra. Apa yang kalian lihat tadi, itu benar. Ayah dan Tante Rania, mereka menyakiti hati Bunda. Sangat-sangat sakit. Aku berhenti sejenak, memilih kata-kataku. Terkadang, orang dewasa melakukan kesalahan besar. Kesalahan yang tidak bisa diperbaiki. Dan ayah sudah melakukan kesalahan itu. Apa kita bakal kayak teman-teman Danu yang orang tuanya pisah? Tanya Danu polos. Jantungku seperti ditikam. Aku memeluknya erat. Bunda janji, apapun yang terjadi, Bunda akan selalu ada buat kalian bertiga. Kita akan baik-baik saja. Bunda, Bima, Citra, dan Danu. Kita berempat. Kita tim yang kuat, kan? Mereka mengangguk dalam pelukanku. Sekarang, Bunda ada urusan sebentar. Kalian di kamar, ya. Bunda akan pesan makanan ke kamar. Kunci pintunya. Jangan buka untuk siapapun, mengerti? Bunda mau ke ayah lagi, tanya Bima, nadanya curiga. Bunda mau selesaikan ini, jawabku tegas. Bunda harus. Demi kita. Aku memesan room service, kentang goreng, ayam, dan apapun yang terdengar menyenangkan. Lalu mengunci pintu dari luar setelah mereka berjanji tak akan membukanya. Aku berjalan kembali ke lobi. Kakiku tak lagi gemetar. Amarah sudah membakar habis sisa-sisa kesedihanku. Yang ada kini hanyalah baja dingin. Mereka tidak lagi di lobi utama. Seorang manajer hotel yang tampak canggung menghampiriku. Maaf, Ibu Arini suami Anda dan rekannya kami persilakan menunggu di lounge pribadi. Aku mengangguk. Tentu saja. Mereka malu. Bagus. Aku mendorong pintu kayu berat lounge itu. Ruangan itu sepi, hanya ada mereka berdua, duduk berjauhan di sofa beludru yang mewah. Rania masih terisak, wajahnya hancur oleh air mata dan maskara luntur. Dimas, suamiku, menunduk dalam, kedua siku bertumpu di lutut. Langkah sepatuku di lantai marmer memecah keheningan. Mereka berdua mendongak. Wajah Dimas penuh permohonan. Rin, sayang, dengerin aku dulu. Ini semua salah paham. Salah paham? Suaraku bergema di ruangan itu. Datar dan dingin. Apanya yang salah paham, Mas? Panggilan, sayang, kalian? Pelukan mesra itu? Atau fakta bahwa kalian berdua terbang ke Bali untuk berzina di saat kamu bilang ke anak-anakmu kalau kamu sibuk kerja? Rin, jaga bicaramu. Dimas berdiri, nadanya tersinggung. Jaga bicaraku, aku tertawa. Tawa yang kering dan getir. Seharusnya aku yang bilang begitu. 5 tahun, Mas. 5 tahun kalian menipuku. Di belakangku. Di rumahku. Aku beralih ke Rania. Dia menciut di sofanya. Dan kamu, Rania, desisku. Kamu ingat saat kamu datang ke rumahku, pakai baju seragam SMA lusuh, nangis karena nggak bisa bayar uang sekolah setelah orang tuamu meninggal? Siapa yang biayai kamu? Siapa yang kasih kamu tempat tinggal? Siapa yang kuliahkan kamu sampai kamu bisa kerja di kantor bagus? Aku. Suaraku meninggi di akhir kalimat. Dan ini balasanmu? Kamu ambil suamiku, laki-laki yang kamu panggil, Mas, dan seharusnya kamu hormati sebagai kakak iparmu? Kamu benar-benar tidak punya hati. Rania hanya bisa menggeleng, isaknya semakin menjadi. Maaf, Mbak, aku Vila. Vilaf 5 tahun, Ra? Itu bukan Vilaf. Itu pilihan, potongku tajam. Akhirnya, aku menatap Dimas. Pria yang pernah kucintai dengan segenap hatiku. Dan kamu, kataku, melangkah lebih dekat. Kamu mengeluh aku nggak cantik lagi? Aku bau minyak dan daster? Aku nggak menarik? Tentu saja. Karena aku menghabiskan waktuku di dapur, memastikan kamu dan anak-anakmu makan enak.
Aku menghabiskan tenagaku mengurus 3 anak supaya kamu bisa fokus, kerja, dan naik jabatan. Kamu lupa, Mas? Kamu lupa siapa Arini yang kamu nikahi? Aku lulusan terbaik. Aku punya karir yang kubangun sendiri, yang rela kulepaskan karena kamu minta. Aku jadi ibu rumah tangga. Dan setelah aku berikan segalanya, kamu menyepelekanku. Kamu bilang aku nggak bisa cari uang. Rin, bukan gitu maksudku. Cukup, bentakku. Semua sudah jelas. Sekarang, dengarkan hukumanku. Dan ini tidak ada banding. Mereka berdua menatapku, tegang. Pertama, aku minta cerai. Segera. Rin, jangan. Pikirkan anak-anak, seru Dimas, panik. Justru karena aku memikirkan anak-anak. Aku nggak mau mereka punya ayah sepertimu, kataku. Kedua, kamu keluar dari rumahku. Rumah itu atas namaku, Mas. Warisan orang tuaku. Kemasi barangmu sebelum aku pulang. Kalau aku sampai Jakarta dan barangmu masih ada, aku akan bakar semuanya. Ketiga, aku menatap mereka berdua. Kalian. Aku mau kalian menikah. Mata Rania membelalak. Dimas ternganga. Kalian sudah sejauh ini, kan? Jangan nanggung. Aku nggak sudi menanggung dosa zina kalian lebih lama lagi. Nikahi dia, Mas. Jadikan dia istri. Beri dia proyek tambahan, kalian sepuasnya. Keempat, dan ini yang paling penting. Jauhi anak-anakku. Kalian berdua. Kalian bukan lagi ayah dan tante mereka. Kalian orang asing. Pengap. Aku menarik napas. Hatiku hancur berkeping-keping, tapi aku menatanya kembali dengan semen kemarahan dan harga diri. Aku akan pergi dari hotel ini sekarang. Aku akan bawa anak-anakku pulang ke Jakarta. Dan aku akan buktikan padamu, Dimas, siapa perempuan yang sudah kamu sia-siakan ini. Kamu pikir aku nggak bisa cari uang? Kamu lihat saja. Aku akan buktikan siapa aku. Aku berbalik. Rin, tunggu. Arin. Aku tidak menoleh. Aku terus berjalan keluar dari lounge itu, melewati lobi yang ramai, dengan punggung tegak. Aku takkan menangis lagi di depan mereka. Air mataku terlalu berharga. Perang baru saja dimulai. Dan aku, Arini, bersumpah akan memenangkan peperangan ini. Bukan untuk balas dendam. Tapi untuk diriku, dan untuk ketiga anakku. Aku membuka pintu kamar hotel dengan sisa-sisa kekuatan yang kumiliki. Pemandangan di dalam membuatku nyaris runtuh untuk kedua kalinya. Makanan room service yang kupesan tadi, kentang goreng, ayam renyah, dan jus buah, tergeletak di meja, tak tersentuh. Aroma lezatnya kini terasa memuakkan, kontras dengan suasana duka di ruangan ini. Bima, Citra, dan Danu serentak menoleh. Mata mereka bengkak dan penuh tanya. Panggil Citra lirih. Aku berjalan ke arah mereka, berlutut di lantai agar bisa menatap mata mereka sejajar. Aku meraih ketiga pasang tangan mungil dan remaja itu. Dengarkan Bunda baik-baik, kataku, suaraku serak tapi mantap. Liburan kita selesai. Danu mulai terisak lagi. Kita pulang karena ayah, ya? Danu benci ayah. Hatiku perih mendengarnya. Danu, sayang, dengar, aku mengusap pipinya yang basah. Mulai hari ini, banyak hal akan berubah. Ayah tidak akan tinggal bersama kita lagi. Bagus, sela Bima cepat, suaranya tajam dan penuh amarah. Bima nggak butuh ayah pembohong. Buat apa punya ayah kalau cuma bikin Bunda nangis? Bima? Bima benar, Bun. Ayah, Citra, yang biasanya lembut, kini juga ikut bersuara. Dia lebih milih Tante Rania daripada kita. Aku memeluk mereka bertiga erat-erat. Guncangan di tubuh kecil mereka adalah guncangan di hatiku. Ini bukan salah kalian. Dengar, bukan salah kalian. Ini masalah orang dewasa, masalah antara Bunda dan ayah. Yang perlu kalian tahu adalah, Bunda sayang sekali sama kalian. Lebih dari apapun di dunia ini. Aku melepaskan pelukan. Aku menatap mata Bima. Bunda butuh bantuan kakak Bima. Dia tertegun, amarah remajanya sedikit melunak melihat keseriusanku. Bunda butuh bantuan kalian bertiga.
Kita harus pergi dari sini. Sekarang, Sekarang, tanya Bima. sekarang, Aku berdiri. mode, ibu rumah tangga, yang dianggap remeh oleh Dimas kini berubah menjadi mode, jenderal perang. Tak ada lagi air mata. Yang ada hanya tindakan. Bima, bantu adik-adikmu memasukkan semua mainan dan baju kotor ke tas ransel. Citra, kumpulkan semua peralatan mandi kita. Danu, pakai sepatumu. Cepat. Kita harus ke bandara. Sambil memberi instruksi, tanganku lebih cepat dari pikiranku. Aku membuka laptop di meja, jemariku menari di atas keyboard. Mencari tiket pesawat ke Jakarta. Penerbangan apapun. Jam berapapun. Dapat. Ada penerbangan terakhir malam ini, pukul 9. Masih ada 3 kursi tersisa di kelas ekonomi. Danu kupangku. Harganya? Gila-gilaan, karena ini pemesanan mendadak. Aku tak peduli. Aku mengeluarkan kartu debit dari dompetku, kartu yang terhubung dengan sisa tabungan pribadiku. Uang yang seharusnya untuk pendidikan anak-anak, kini harus kugunakan untuk lari. Transaksi berhasil. Napas lega yang pertama kuhirup hari itu. Oke, semua siap, tanyaku, setengah jam kemudian. Kamar itu kembali rapi, seolah tak pernah ada tawa anak-anak di dalamnya. Hanya koper-koper yang kembali tertutup. Siap, Bun, jawab Bima, menggenggam tangan Danu. Bagus. Ingat, aku berjongkok sekali lagi. Di lobi nanti, mungkin ramai. Mungkin ada mereka. Bunda mau kalian jalan tegak. Jangan menunduk. Jangan menangis. Tunjukkan kalau kita kuat. Kita adalah tim Arini. Mengerti? Mengerti, Bunda, jawab mereka serempak, meski dengan suara bergetar. Aku menggigit bibir bawahku, menahan rasa bangga sekaligus sakit. Anak-anakku terpaksa dewasa sebelum waktunya. Kami keluar dari kamar, berjalan menyusuri koridor yang sama di mana pagiku dihancurkan. Kali ini, aku berjalan di depan, menarik 2 koper besar. Bima di belakangku, menarik koper kecil dan ranselnya. Lobi hotel masih ramai, tapi tak seramai pagi tadi. Jantungku berdebar kencang. Mataku awas memindai setiap sudut. Aku takut melihat mereka. Aku takut anak-anakku melihat mereka lagi. Syukurlah, mereka tak terlihat. Entah di mana mereka berada. Mungkin di kamar mereka, merayakan kemenangan mereka? Atau mungkin sama hancurnya? Aku tak peduli. Check out, atas nama Arini, kataku pada resepsionis dengan suara setenang mungkin. Baik, Ibu Arini. Semua sudah lunas saat pemesanan, ya. Apakah ada masalah dengan? Pria muda itu tampak ragu, mungkin dia salah satu saksi drama pagi tadi. Tidak ada. Semuanya baik-baik saja. Terima kasih, potongku cepat, tak ingin basa-basi. Aku hanya ingin pergi dari neraka berkedok surga ini. Sebuah taksi bandara sudah menunggu. Barang-barang dimasukkan. Kami berempat duduk di kursi belakang. Jalan, Pak. Ke Bandara Ngurah Rai, ujarku. Saat taksi mulai melaju meninggalkan pelataran hotel, aku tak menoleh ke belakang. Aku menatap lurus ke depan. Perjalanan ke bandara terasa sunyi. Keindahan Bali yang sore itu bermandikan cahaya senja, pantai, pura-pura kecil di pinggir jalan, turis-turis yang tertawa bahagia, terasa seperti tamparan. Kami tiba di bandara, menunggu di ruang tunggu yang dingin. Anak-anakku lelah. Danu akhirnya tertidur di pangkuanku. Citra menyandarkan kepalanya di bahuku. Bima duduk tegak, berusaha menjadi laki-laki pelindung untuk keluarganya, meski matanya tak bisa menyembunyikan kelelahannya. Saat panggilan untuk pesawat kami terdengar, aku membangunkan Danu. Kami berjalan dalam diam memasuki Garbarata. Di dalam pesawat, kami duduk di barisan paling belakang. Begitu pesawat mengudara, menembus awan gelap, meninggalkan gemerlap lampu Pulau Dewata, barulah pertahananku runtuh. Aku menatap keluar jendela. Kegelapnya malam. Pesawat ini bukan hanya membawaku pulang ke Jakarta. Pesawat ini membawaku pergi dari kehidupanku yang lama. Pesawat ini membawaku menuju medan perang yang sesungguhnya. Pengadilan, perceraian, dan perjuangan untuk menghidupi ketiga anakku sendirian. Aku menoleh menatap wajah-wajah polos yang tertidur di sampingku. Wajah masa depanku.
Dalam hening di ketinggian 30.000 kaki, diiringi deru mesin jet, aku menangis tanpa suara. Bukan tangisan untuk Dimas. Bukan tangisan untuk pengkhianatan Rania. Ini adalah tangisan untuk Arini. Arini yang naif. Arini yang berkorban sia-sia. Arini yang mati hari ini. Dan dari abu kematiannya, aku bersumpah, Arini yang baru akan lahir. Arini yang akan mereka segani. Pesawat mendarat di Bandara Soekarno-Hatta lewat tengah malam. Udara Jakarta yang lembab dan panas terasa menampar wajah kami begitu keluar dari terminal. Jauh berbeda dengan hawa Bali yang sejuk di pagi hari. Anak-anakku berjalan seperti robot kecil. Danu, setengah tertidur, ku gendong di punggung. Citra memegang erat ujung bajuku, sementara Bima, dengan wajah stoik yang dipaksakan, menarik koper kecilnya sendiri. Kami adalah 4 orang yang terluka, pulang ke sarang yang sudah diracuni. Sepanjang perjalanan taksi menuju rumah, aku memutar kunci rumah di tanganku. Rumah itu, rumah warisan orang tuaku, yang kurlakan menjadi milik bersama setelah menikah. Rumah yang di dalamnya, di ranjangku, mungkin juga telah dinodai. Pikiran itu membuatku mual. Taksi berhenti di depan gerbang kayu jati yang kokoh. Pukul 2 pagi. Lingkungan kompleks sepi. Aku membayar sopir taksi dengan sisa uang tunai di dompetku. Bima, tolong bantu Bunda buka gerbang. Pintaku. Suara gerbang yang didorong berderit memecah keheningan malam. Kami berempat melangkah masuk ke halaman. Aku menatap ke garasi. Mobil Dimas tidak ada. Tentu saja. Dia masih di Bali. Dia masih melanjutkan proyeknya dengan Rania. Atau dia mengira ancamanku di hotel tadi hanya gertakan seorang istri yang histeris. Ayo, masuk, sayang. Langsung cuci kaki, ganti baju, terus tidur, ya, ujarku, berusaha terdengar normal demi anak-anak. Begitu pintu utamaku buka, bau rumah yang familiar menyergapku. Bau cinnamon dan vanila dari pengharum ruangan otomatis. Bau yang ironisnya melambangkan rumah tangga bahagia. Anak-anak yang sudah terlalu lelah untuk bertanya, menurut mereka masuk ke kamar mereka masing-masing. Aku menyelimuti Danu, mencium kening Citra, dan hanya mengangguk pelan pada Bima, yang sepertinya juga tak bisa tidur. Bima istirahat, ya, nak. Besok kita bicara, kataku lirih. Dia mengangguk. Bunda juga istirahat. Setelah memastikan mereka di kamar, aku berdiri di tengah ruang tamu. Aku menatap sekeliling. Foto pernikahan kami yang besar di dinding, tersenyum palsu ke arahku. Foto Dimas menggendong Danu. Foto keluarga kami di lebaran tahun lalu, di mana Rania juga ikut, tersenyum manis di sebelahku. Amarah yang tadi ku pendam di pesawat kini meledak. Aku berjalan cepat ke kamar utama. Kamarku dan kamarnya. Ku benarkan. Pakaiannya masih tergantung rapi di lemari. Sepatu kerjanya berjejer di rak. Parfumnya yang mahal berdiri angkuh di atas meja. Dia pikir aku bercanda. Tanpa pikir panjang, aku membuka lemari. Kutarik semua kemeja bermereknya, jas-jas mahalnya, kaos-kaos golfnya. Kulempar semuanya ke lantai. Aku mengambil 2 koper terbesar yang ada di gudang. Satu persatu, aku memasukkan barang-barangnya. Bukan, aku tidak melipatnya. Aku meremasnya, melemparnya ke dalam koper. Sepatu-sepatunya, ikat pinggang kulitnya, jam tangannya yang berharga puluhan juta. Semuanya. Aku bekerja seperti orang kesetanan. Keringat membasahi daster yang kupakai. Tanganku lecet, tapi aku tak peduli. Ini adalah terapi. Ini adalah pengusiran setan. Saat aku menyeret koper-koper itu ke ruang tamu, Bima berdiri di ambang pintu kamarnya, menatapku. Bunda? Enggak apa-apa. Sayang, desisku, napasku terengah. Bunda cuma bersih-bersih. Buang sampah. Aku menyeret koper dan tumpukan barang yang tidak muat ke teras depan. Tepat pukul 4 pagi, saat azan subuh mulai terdengar sayup-sayup, teras rumahku sudah penuh dengan barang-barang milik Dimas Atmadja. Aku memotret tumpukan itu. Lalu aku mengirim foto itu ke nomor Dimas. Tanpa pesan. Hanya foto. Lalu, aku memblokir nomornya. Aku memblokir nomor Rania. Aku masuk ke dalam rumah. Mengunci pintu.
Aku mandi, menggosok tubuhku kuat-kuat, seolah ingin menghilangkan jejak pengkhianatan mereka dari hidupku. Setelah salat subuh, aku tidak tidur. Aku duduk di meja makan dengan laptopku. Jari jemariku, yang beberapa hari lalu sibuk mencari resep masakan, kini sibuk mencari hal lain. Query 1, pengacara perceraian terbaik di Jakarta Selatan. Aku mencatat 3 nama teratas. Query 2, lowongan kerja manajer pemasaran. Aku menatap layar. Sudah lebih dari 10 tahun aku keluar dari dunia ini. Apa aku masih bisa? Kamu nggak bisa cari uang. Kata-kata Dimas terngiang di telingaku. Gigiku bergemeletup. Aku membuka LinkedIn. Akunku masih ada, berdebu, tak terurus. Aku mulai memperbaruinya. Lulusan terbaik. Pengalaman kerja 5 tahun di perusahaan multinasional, fast track promotion. Aku menatap fotoku di profil. Foto lama. Foto Arini yang masih naif, tersenyum lebar. Aku harus menggantinya. Aku membuka kontak lama di ponselku. Nama-nama kolega lama. Bos lama. Salah satu nama ku tatap lama. Bu Sandra. Mantan mentorku, kini dia menjabat sebagai direktur di sebuah perusahaan consumer goods ternama. Aku menarik napas. Masih terlalu pagi untuk menelepon. Tapi aku menulis draft email. Subjek, kabar dari Arini, teman lama Anda. Dear Bu Sandra, saya harap Ibu dalam keadaan baik. Ini Arini, mantan anak buah Ibu di PT Jaya Mandiri dulu. Saya tahu ini mendadak, tapi setelah 10 tahun mendedikasikan diri sebagai ibu rumah tangga, kini saya memutuskan untuk kembali ke dunia profesional. Saya mendengar perusahaan Ibu sedang berkembang pesat. Jika ada kesempatan, aku berhenti. Tidak, bukan begini. Ini terdengar seperti mengemis. Aku menghapus draft itu. Aku akan meneleponnya langsung nanti. Jam 9 pagi. Aku harus terdengar percaya diri, bukan putus asa. Ponselku yang tergeletak di meja bergetar hebat. Sebuah nomor baru. Aku yakin itu Dimas. Aku menatapnya. Getaran itu berhenti. Lalu bergetar lagi. Aku tersenyum dingin. Selamat datang di dunia barumu, Mas, gumamku pada layar ponsel yang menyala-nyala itu. Pagi menjelang. Matahari terbit, tapi aku tak merasakan kehangatannya. Aku merasakan baja yang mulai mendingin dan mengeras di sekujur tubuhku. Arini si ibu rumah tangga yang bau minyak dan berdaster, telah mati di Bali. Pagi ini, di Jakarta, Arini sang pejuang telah lahir. Dan dia lapar. Matahari pagi menembus jendela ruang makan, menyinari laptopku yang masih terbuka di halaman LinkedIn. Aku tidak tidur. Sedetik pun. Adrenalin dan amarah adalah bahan bakar yang membuatku tetap terjaga. Pukul 6 pagi. Aku bisa mendengar suara langkah kaki kecil di lantai atas. Anak-anakku bangun. Aku menarik napas dalam-dalam, mematikan mode istri tersakiti, dan menyalakan mode bunda. Aku bangkit dari kursi, meregangkan punggungku yang kaku, dan berjalan ke dapur. Aku mengeluarkan telur, roti, dan susu. Rutinitas. Sesuatu yang normal di dunia yang baru saja jungkir balik. Saat aku sedang mengaduk telur, Bima muncul di ambang pintu dapur. Dia sudah mandi, mengenakan kaos rumah. Matanya menatap tumpukan koper dan barang-barang di teras depan, yang terlihat jelas dari jendela dapur. Bener? Pagi, sayang, potongku, suaraku kuusahakan senormal mungkin. Kamu mau roti panggang atau nasi goreng? Bima menatapku. Dia tidak lagi melihat ibu rumah tangga yang rapuh. Dia melihat sesuatu yang lain. Ayah, beneran udah nggak tinggal di sini lagi. Aku berhenti mengaduk. Aku menatap matanya yang jernih, mata yang sama dengan pria yang mengkhianatiku. Iya, Bima. Mulai sekarang, hanya ada kita berempat. Bagus, katanya singkat. Aku mau roti panggang. Citra dan Danu menyusul, masih dengan piyama mereka. Mata mereka bengkak. Mereka melihat tumpukan barang di teras. Itu barang ayah, tanya Citra pelan. Iya, nanti akan ada yang ambil, jawabku datar. Ayo, cuci muka, sikat gigi, kita sarapan. Kami makan dalam keheningan yang canggung. Tak ada tawa. Tak ada obrolan.
Hanya suara denting sendok dan garpu. Tepat pukul 7:30, saat aku sedang mencuci piring, bel rumah berbunyi. Bertalu-talu. Brutal. Anak-anak terlonjak kaget. Jantungku berdebar kencang. Aku tahu siapa itu. Aku mengeringkan tanganku. Kalian bertiga, masuk kamar. Kunci pintunya. Jangan keluar apapun yang terjadi, perintahku. Tapi, Bun, Sekarang, Bima, bentakku. Mereka berlari ke lantai atas. Aku berjalan ke pintu depan. melalui intercom video, Aku melihatnya. Dimas. Dia tidak lagi memakai kemeja linen birunya. Dia memakai kaos acak-acakan. Rambutnya kusut, matanya merah. Dia pasti mengambil penerbangan pertama dari Bali. wajahnya bukan lagi panik seperti di hotel. Wajahnya murka. Tumpukan barang-barangnya teronggok di sampingnya seperti monumen kehancurannya. Ain, buka pintunya. Kamu gila, ya? Teriaknya sambil menggedor-gedor gerbang. Aku menekan tombol intercom. Pergi, kataku, suaraku dingin. Rin, jangan bercanda. Buka pintunya. Kita perlu bicara. Kamu nggak bisa main usir aku kayak gini. Ini rumah kita? Ini rumahku, koreksiku, suaraku setajam es. Rumah atas nama orang tuaku. Dan kamu sudah tidak diterima di sini. Ambil barang-barangmu dan pergi. Barang-barangku? Dia tertawa sinis. Kamu buang barang-barangku kayak sampah? Kamu pikir kamu siapa? Rin, buka. Atau aku panjat pagar ini? Silakan. Biar semua tetangga lihat kelakuanmu. Biar semua orang tahu kalau Direktur Dimas Atmaja adalah seorang pezina yang diusir istrinya. Dia terdiam. Gedorannya berhenti. Kamu? Dia tergagap, kaget dengan kata-kataku. Pergi, Mas. Sebelum aku panggil satpam komplek untuk menyeretmu. Bawa semua sampah MU itu. Dan bawa juga Sampah, yang satu lagi, kataku, merujuk pada Rania. Arini, tolong, jangan kayak gini. Aku minta maaf. Aku Wilaf, Rin. Suaranya berubah memelas. Perutku mual mendengarnya. Wilafmu 5 tahun, Mas. Maafmu tidak ada harganya. Pergi, urus perceraian kita. Aku mematikan intercom. Dia berteriak lagi. Memaki. Mengancam. Lalu memohon. Aku berbalik, berjalan ke meja makan. Aku menuang segelas air putih, tanganku sedikit gemetar. Tapi aku tidak goyah. Beberapa menit kemudian, aku mendengar suara satpam. Pak Dimas? Ada apa ini, Pak? Pagi-pagi sudah ribut? Ini rumah saya, Pak. Maaf, Pak. Tapi Bu Arini barusan telepon pos satpam. Beliau minta Bapak mengambil barang-barang Bapak dan pergi. Beliau merasa terancam. Aku tersenyum tipis. Tentu saja aku menelepon. Aku tidak bodoh. Aku mendengar suara gerutuan. Suara koper diseret. Suara mesin mobil dinyalakan dengan kasar. Lalu, hening. Dia pergi. Aku terduduk di kursi. Napasku terengah. Babak pertama dimenangkan olehku. Aku melihat jam. Pukul 8.55. Aku menarik napas. Waktunya untuk langkah kedua. Aku mengambil ponselku, mencari nama Bu Sandra di kontak lama. Tanganku yang tadi gemetar memegang gelas, kini mantap menekan tombol panggil. Dering pertama. Dering kedua. Halo, Sandra di sini. Suara tegas itu masih sama. Selamat pagi, Bu Sandra. Maaf mengganggu. Ini Arini, kataku. Hening sejenak. Arini. Arini, ya Tuhan. Arini. My best marketing executive ever. Apa kabar kamu? Sudah 100 tahun rasanya. Aku tertawa kecil. Saya baik, Bu. Kabar ibu bagaimana? Baik, baik. Kamu apa kabar? Gimana anak-anakmu? Sudah besar pasti, ya? Sudah, Bu. 3, kataku. Bu, alasan saya menelepon, saya tahu ini mendadak. Kenapa, Rin? Kamu mau undang saya ke acara arisan? Candanya. Saya mau kembali bekerja, Bu, kataku langsung, tegas, tanpa basa-basi. Hening lagi. Kali ini hening yang serius.
Kamu serius? Sangat serius, Bu. Saya sedang dalam proses perceraian. Saya harus menghidupi ketiga anak saya. Saya tidak minta dikasihani. Saya minta kesempatan. Saya tahu saya sudah 10 tahun absen. Tapi otak saya tidak tumpul, Bu. Beri saya apa saja. Proyek, freelance, apapun. Saya akan buktikan saya masih Arini yang dulu. Aku bisa mendengar Bu Sandra tersenyum di seberang sana. Aku suka itu. Api itu masih ada. Aku nggak punya lowongan freelance, Rin. Jantungku mencelos. Karena aku punya lowongan full-time. Posisi manajer pemasaran digital. 03 hari lalu. Timnya berantakan. Butuh jenderal untuk memimpin. Dan aku tahu, kamu seorang jenderal. Kapan kamu bisa ke kantor? Air mataku nyaris jatuh. Tapi ini air mata kemenangan. Kapan ibu butuh saya? Besok, jam 9 pagi. Bawa CVMU yang baru. Kita, pura-pura, wawancara, padahal aku cuma mau traktir kamu kopi. Saya akan ada di sana, Bu. Terima kasih. Terima kasih banyak. Sama-sama, Jenderal. Selamat datang kembali di medan perang. Telepon ditutup. Aku menatap laptopku. Aku punya pekerjaan. Aku Arini. Aku seorang manajer. Langkah terakhir untuk hari ini. Aku menelepon salah satu firma hukum dari daftar yang kucatat tadi malam. Selamat pagi, firma hukum Dharma Rekan. Ada yang bisa dibantu? Selamat pagi, saya Arini. Saya ingin membuat janji konsultasi untuk gugatan cerai. Segera. Aku tidak tidur nyaris 48 jam. Tubuhku seharusnya rontok, tapi anehnya, aku merasa lebih hidup daripada 10 tahun terakhir. Pagi itu, aku bangun bahkan sebelum alarm subuhku berbunyi. Aku mandi, lalu berdiri lama di depan lemari pakaianku. Di sana, tergantung dua dunia. Sisi kiri adalah daster-daster katun, kaos-kaos pudar, dan celana-celana kain longgar, seragam, Bunda Arini. Sisi kanan adalah sisa-sisa armorku yang berdebu, kemeja-kemeja sutra, blazer pas badan, dan beberapa pencil skirt yang tak pernah kusentuh sejak Bima masih bayi. Aku meraih sebuah blazer hitam klasik dan kemeja putih bersih. Pakaian yang dulu terasa seperti kulit keduaku, kini terasa asing. Saat aku bercermin, aku tertegun. Selama ini, Dimas benar. Aku memang terlihat seperti ibu rumah tangga yang lelah. Rambutku kuncir kuda seadanya. Wajahku pucat tanpa riasan. Ada kantung mata yang permanen. Kamu pikir aku nggak bisa cari uang? Desisan itu kembali terngiang. Tanganku tergerak. Aku mengeluarkan kotak makeup yang sudah lama tak kubuka. Dengan tangan yang sedikit gemetar, aku mulai bekerja. Concealer untuk menutupi jejak air mata. Sedikit eyeliner untuk menajamkan mata. Lipstik merah marun, warna kekuatanku dulu. Saat aku selesai, yang menatapku di cermin bukan lagi Arini yang bau minyak. Yang menatapku adalah Arini, sang manajer. Api itu sudah menyala di matanya. Aku membangunkan anak-anak untuk sekolah. Mereka masih trauma, itu terlihat jelas. Danu lebih pendiam, Citra menempel terus padaku, dan Bima. Bima terlalu cepat menjadi pria di rumah. Bunda mau kemana? Rapi sekali, tanya Citra. Bunda mau bekerja lagi, sayang. Mulai hari ini, Bunda akan jadi jenderal lagi, kataku sambil tersenyum. Nanti siapa yang jemput kita? Tanya Danu. Jet. Pertanyaan praktis yang menusuk. Aku lupa. Logistik. Selama ini, hidupku berputar di antara mengantar dan menjemput mereka. Aku berjongkok. Dengar. Banyak yang akan berubah. Bunda akan sibuk. Tapi Bunda akan atur semua. Untuk hari ini, Bunda sudah telepon Mbok Lastri, asisten rumah tangga kami yang pulang hari, untuk datang lebih pagi dan tinggal sampai malam. Bunda juga akan cari driver baru. Semua akan baik-baik saja. Bunda janji. Pukul 8 pagi. Setelah memastikan anak-anak sarapan dan diantar oleh Mbok Lastri, yang kutransfer gajinya 3 kali lipat dengan sisa tabunganku, aku memesan taksi online. Tujuan pertama, firma hukum Dharma Rekan.
Ruangan kantor pengacara itu dingin dan berbau kopi mahal. Aku duduk berhadapan dengan Pak Dharma, seorang pria parubaya yang tenang dengan kacamata tebal. Jadi, Ibu Arini, Ibu yakin ingin langsung gugat cerai? Tanyanya pelan. Saya yakin. Saya tidak minta harta gono gini, Pak. Saya hanya minta apa yang menjadi hak saya dan anak-anak, kataku tegas. Hak Ibu? Pertama, hak asuh penuh atas ketiga anak saya, tanpa terkecuali. Kedua, rumah yang kami tinggali. Itu murni warisan orang tua saya, tidak ada campur tangan suami. Ketiga, biaya hidup penuh untuk anak-anak sampai mereka lulus kuliah. Keempat, surat perintah penahanan. Saya tidak mau suami saya, mantan suami saya, mendekati saya atau anak-anak saya di luar agenda pengadilan. Pak Dharma mengangkat alis. Tuntutan yang sangat tegas. Apakah Ibu punya alasan kuat untuk hak asuh penuh? Biasanya pengadilan akan... Saya punya, potongku. Suami saya, Dimas Atmadja, berselingkuh selama 5 tahun. Apakah Ibu punya bukti? Saya punya, kataku lagi. Saya memergoki mereka sendiri. Di Bali. 2 hari lalu. Di hotel yang sama dengan saya dan anak-anak saya. Mereka sedang check-in untuk liburan romantis mereka. Mata Pak Dharma membesar di balik kacamatanya. Dan selingkuhannya, aku menelan ludah, ini bagian terberat, adalah sepupu saya sendiri. Rania, yang tinggal dan saya biayai kuliahnya sejak dia remaja. Hening. Pak Dharma hanya bisa menggeleng pelan. Ini lebih dari cukup. Ini bukan hanya perselingkuhan, ini perusakan moral. Kita bisa menuntutnya habis-habisan. Saya tidak mau perang berlarut-larut, Pak, kataku. Saya hanya mau ini selesai. Cepat. Saya mau dia dan perempuan itu keluar dari hidup kami. Gunakan semua informasi ini sebagai alat tawar. Saya mau dia menandatangani surat cerai dan semua tuntutan saya, atau skandal ini saya bawa ke publik. Dia seorang direktur di perusahaan ternama. Dia tidak akan mau namanya hancur, bukan? Pak Dharma tersenyum tipis. Senyum seorang pengacara yang baru saja mendapat senjata nuklir. Saya mengerti, Bu Arini. Anda bukan korban. Anda seorang pejuang. Serahkan pada kami. Kami akan siapkan surat panggilannya hari ini juga. Tujuan kedua, kantor Bu Sandra. Gedung pencakar langit di Sudirman. Aku hampir lupa betapa bising dan energiknya lobi kantor di jam 9 pagi. Aku merasa seperti ikan yang kembali ke air. Rin, astaga, kamu terlihat luar biasa, seru Bu Sandra saat aku masuk ke ruangannya yang besar. Terima kasih, Bu. Rasanya senang bisa kembali. Wawancaranya kita lewati, ya, katanya sambil tertawa. Kopinya juga nanti saja. Aku butuh kamu lihat ini. Dia membawaku ke sebuah open space yang diisi anak-anak muda. Ini tim digital marketing kita. Dan mereka berantakan. Berantakan bagaimana, Bu? Mereka kreatif, tapi tidak ada strategi. Anggaran iklan kita bocor di mana-mana. Penjualan online kita datar. Manajer sebelumnya resign 2 minggu lalu karena tidak sanggup. Mereka butuh pemimpin, Rin. Mereka butuh jenderal. Bu Sandra menepuk bahuku. Selamat datang kembali. Itu mejamu, di sudut. Paling besar. Sekarang, pergi dan taklukkan mereka. Aku berdiri di depan tim baruku. 6 orang anak muda menatapku dengan tatapan campuran antara penasaran dan skeptis. Mereka mungkin melihatku sebagai ibu-ibu yang kembali bekerja. Aku tersenyum tipis. Selamat pagi, kataku, suaraku menggema. Nama saya Arini. Saya manajer baru kalian. Rapat strategi pertama kita mulai dalam 10 menit. Saya mau laporan spending kalian 3 bulan terakhir ada di meja saya sebelum itu. Silakan bergerak. Aku tidak pulang pukul 5. Aku pulang pukul 9 malam. Saat aku membuka pintu rumah, aroma masakan Embok Lastri sudah hilang. Rumah gelap. Aku mendengar suara televisi dari ruang keluarga. Ketiga anakku tertidur di depan TV. Bergelung di atas sofa. Piring makan malam mereka masih tergeletak di meja. Hatiku perih.
Ini adalah harga yang harus kubayar. Aku tidak bisa lagi menemani mereka makan malam. Aku tidak bisa lagi membacakan dongeng sebelum tidur. Aku mematikan TV. Dengan pelan, aku mengangkat Danu dan membawanya ke kamar. Lalu Citra. Bima, yang paling besar, hanya kugoyangkan bahunya. Kak, pindah ke kamar? Dia terbangun. Bunda baru pulang. Iya, sayang. Maaf, ya. Bima menatapku. Ibu yang rapi dengan blazer hitam, tapi berwajah lelah. Enggak apa-apa, Bun. Tadi aku udah bantu adik-adik kerjain PR. Aku memeluknya erat. Makasih, Bima. Kamu jagoan Bunda. Malam itu, setelah semua tertidur, aku duduk di meja makan lagi. Laptopku menyala. Bukan lagi LinkedIn, tapi laporan spending timku. Aku kelelahan. Tapi ini lelah yang berbeda. Ini lelah yang produktif. Lelah yang terbayar. Aku meneguk gelas air putihku. Di pantulan layar laptop, aku melihat bayangan Arini. Dia tidak lagi bau minyak. Dia bau kesuksesan. Dan dia siap menghancurkan siapa saja yang menghalangi jalannya. 1 bulan berlalu. 1 bulan yang terasa seperti 1 dekade. Rutinitasku kini terbagi menjadi 3, jenderal di kantor, Bunda di rumah, dan klien di kantor pengacara. Di kantor, aku adalah anomali. Seorang ibu-ibu yang 10 tahun absen, kini memimpin tim yang diisi anak-anak Gen Z yang skeptis. Awalnya, mereka meremehkanku. Mereka pasti mengira aku adalah tante-tante yang dapat pekerjaan karena koneksiku dengan Bu Sandra. Aku membuktikan mereka salah di minggu kedua. Dalam rapat besar dengan Dewan Direksi, timku mempresentasikan strategi lama yang dibungkus ulang. Datar, aman, membosankan. Saat Bu Sandra bertanya apakah ada ide lain, semua anak buahku menunduk. Aku berdiri. Saya punya, kataku, suaraku menggema di ruang rapat yang hening. Selama 15 menit, aku membedah semua kesalahan mereka. Anggaran yang bocor, target audiens yang salah, dan platform yang tidak efektif. Lalu, aku mempresentasikan strategiku. Agresif, berbasis data, dan sedikit gila. Aku bahkan menggunakan pengalamanku sebagai ibu rumah tangga untuk menjelaskan insight konsumen yang mereka lewatkan. Saat aku selesai, ruangan itu hening. Lalu, Bu Sandra tersenyum. Itu, katanya, menunjuk ke slide presentasiku. Adalah alasan saya mempekerjakan Arini kembali. Laksanakan. Sejak hari itu, tak ada lagi yang berani memanggilku Tante. Mereka memanggilku Bu Arini. Dan mereka lari setiap kali aku panggil. Di rumah, situasinya lebih rumit. Aku menyewa seorang sopir paruh waktu, Pak Ujang, untuk mengantar jemput anak-anak. Aku juga meminta Mbok Lastri untuk tinggal sampai aku pulang. Gaji pertamaku ludes untuk membayar mereka dan tagihan kartu kredit yang kugunakan untuk lari dari Bali. Tapi aku kehilangan sesuatu yang berharga, waktu. Aku melewatkan Danu tampil sebagai pohon di drama sekolah. Aku hanya bisa melihat rekamannya dari ponsel Bima. Aku tidak lagi membacakan dongeng untuk Citra. Dia kini belajar tidur sendiri. Aku tidak lagi memasak sarapan. Mereka sarapan dengan sereal atau roti yang disiapkan Mbok Lastri. Suatu malam, aku pulang dan menemukan Danu tertidur di meja belajar, memegang krayon di atas buku gambarnya. Dia menggambar 4 orang. 3 orang, aku, Bima, dan Citra, tersenyum. 1 orang, Dimas, dicoret-coret dengan spidol hitam. Hatiku hancur. Aku menggendongnya ke kamar. Maafkan Bunda, sayang, bisikku. Ini adalah perang. Dan dalam perang, selalu ada korban. Di ranah hukum, perangku baru saja dimulai. Sesuai dugaanku, Dimas tidak tinggal diam. Dia menyewa tim pengacara mahal. Dia melawan. Dia menolak semua tuntutanku. Dia tidak mau memberikan hak asuh penuh. Dia bilang aku, sebagai wanita karir baru yang gila kerja, tidak becus mengurus anak. Dia bahkan berani menuntut gonogini atas rumahku. Dia gila, Pak. Seruku di telepon pada Pak Dharma. Dia panik, Bu Arini, jawab Pak Dharma tenang. Dia pikir dengan uangnya,
Dia bisa menekan Anda. Dia salah besar. Lalu apa rencana kita, Pak? Saya sudah bilang, saya punya senjata nuklir. Dan saya sudah meluncurkannya. Maksud Bapak? Saya hanya menjalankan tugas, Bu. Sesuai prosedur, saya mengirimkan salinan surat gugatan cerai ke kantor suami Anda. Untuk arsip HRD. Aku terdiam. Surat gugatan cerai yang di dalamnya, dengan detail yang eksplisit, menceritakan kejadian di lobi Hotel Bali. Lengkap dengan nama, tanggal, dan fakta bahwa selingkuhannya adalah Rania, sepupuku sendiri. Anda sengaja? Saya hanya mengikuti prosedur, Bu. Ulang Pak Dharma. Aku bisa membayangkan senyum liciknya. Kita tunggu saja. Perusahaan multinasional sangat sensitif dengan skandal. Apalagi yang melibatkan seorang direktur. Dan dia benar. Ledakan itu terjadi 2 hari kemudian. Aku sedang memimpin rapat brainstorming yang panas saat ponsel Bu Sandra, yang duduk di sebelahku, bergetar. Dia membacanya, lalu menatapku. Alisnya terangkat. Rapat selesai. Timku keluar ruangan. Hanya tinggal aku dan Bu Sandra. Rin, katanya pelan, kamu ada masalah apa dengan Dimas? Jantungku berdebar. Kami sedang proses cerai, Bu. Aku tahu. Tapi ini lebih dari itu. Dia menghela napas. Barusan aku dapat pesan dari temanku, direktur HRD di perusahaannya Dimas. Beritanya sudah meledak di internal mereka. Berita apa? Tanyaku, pura-pura tidak tahu. Skandal Bali. Skandal kamu memergoki dia dengan sepupumu sendiri di hotel. Itu benar? Aku mengangguk kaku. Bu Sandra menggelengkan kepala. Ya Tuhan, Arini, kamu kuat sekali. Dia lalu menatapku dengan tatapan serius. Mereka mengadakan rapat Dewan Direksi Darurat kemarin. Skandal ini dianggap mencoreng nama baik perusahaan. Seorang direktur yang moralnya bobrok tidak bisa memimpin ribuan karyawan. Lalu, Dimas Atmadja, kata Bu Sandra, membaca pesan di ponselnya, resmi dinonaktifkan per hari ini. Dia diminta untuk mengundurkan diri secara sukarela, atau mereka akan memecatnya dengan tidak hormat. Aku terduduk. Hancur. Pria sombong yang bilang aku bau minyak. Pria yang meremehkanku karena tidak bisa cari uang. Pria yang merasa di atas angin karena jabatannya. Kini dia pengangguran. Dan, Rania, tanyaku lirih. Oh, itu lebih mudah, kata Bu Sandra. Rania bukan siapa-siapa di sana. Statusnya karyawan biasa. Begitu skandal ini naik, HRD langsung memanggilnya. Dia dipecat di tempat. Kolateral damage. Aku memejamkan mata. 1 tembakan, 2 burung jatuh. Rin, kamu nggak apa-apa? Aku membuka mata. Anehnya, aku tidak merasa menang. Aku tidak merasa bahagia. Aku merasa kosong. Saya nggak apa-apa, Bu, kataku datar. Saya cuma butuh waktu sebentar. Bu Sandra mengangguk mengerti. Ambil waktumu. Setelah dia keluar, aku menatap keluar jendela kantorku. Ke gedung-gedung pencakar langit Jakarta. Aku sudah menang. Aku sudah menghancurkan mereka. Persis seperti yang kuinginkan. Ponselku bergetar. Pak Dharma. Selamat siang, Bu Arini. Siang, Pak. Saya baru dapat telepon dari pengacara Pak Dimas. Tiba-tiba nada mereka berubah. Oh, iya. Mereka mencabut tuntutan Gonogini atas rumah Anda. Dan mereka setuju dengan semua tuntutan Anda. Hak asuh penuh, biaya anak, semuanya. Asal apa? Asal Anda bersedia menandatangani Non-Disclosure Agreement, NDA, untuk tidak menyebarkan skandal ini lebih jauh. Sepertinya, dia masih berusaha menyelamatkan sisa-sisa reputasinya. Aku tertawa. Tawa yang kering dan dingin. Bilang padanya, Pak, kataku, dengan senang hati. 2 tahun. 2 tahun telah berlalu sejak hari di lobi Hotel Bali itu. 2 tahun sejak aku membakar hangus jembatan masa laluku dan berjalan di atas abunya. 2 tahun, dan duniaku kini tak bisa dikenali lagi. Rumahku masih sama, namun terasa berbeda.
Dinding yang dulu suram kini dicat ulang dengan warna gading yang hangat. Foto pernikahan yang besar dan palsu itu sudah lama hilang, digantikan lukisan abstrak cerah yang kubeli dengan bonus pertamaku. Aku bukan lagi manajer. 6 bulan lalu, setelah kampanyeku berhasil melampaui target penjualan hingga 300% dan memenangkan 2 penghargaan industri, Bu Sandra memanggilku ke ruangannya. "Rin," katanya, "posisi manajer digital terlalu kecil untukmu. Aku butuh kamu memimpin keseluruhan divisi. Selamat, Arini. Kamu adalah head of marketing kami yang baru." Gajiku kini 3 kali lipat dari gaji direktur yang dulu dibanggakan Dimas. Aku punya mobil perusahaan. Aku punya asisten. Dan yang terpenting, aku punya waktu. Aku belajar mendelegasikan. Aku tidak lagi pulang jam 9 malam. Aku pulang jam 6 tepat. Aku menolak rapat di akhir pekan. Karena aku sadar, perangku di kantor sudah selesai. Perangku yang sesungguhnya adalah memenangkan kembali hati anak-anakku. Dan disinilah kemenanganku yang paling manis. "Bunda, lihat. Bima dapat nilai 100 di fisika." Bima, putra remajaku yang dulu penuh amarah, kini menatapku dengan bangga. Dia sudah jauh lebih tinggi dariku dan menjadi pelindung sejati di rumah ini. "Danu, jangan lari-lari. Nanti gambarnya tumpah," pekik Citra, yang kini tumbuh menjadi gadis kecil yang percaya diri. Dia tidak lagi menempel di bajuku, dia si batuk mengejar adiknya. Danu, si bungsu yang dulu menggambar ayahnya dengan coretan hitam, kini berlari ke arahku, memamerkan selembar kertas. "Bunda, Bunda, lihat. Danu gambar kita lagi liburan." Di gambar itu, ada 4 orang. Aku, Bima, Citra, dan Danu. Di sebuah pantai. Tersenyum lebar di bawah matahari. Hatiku menghangat. Kami baik-baik saja. Kami lebih dari baik-baik saja. Kami bahagia. Perceraianku ketok palu 1,5 tahun yang lalu. Bersih, cepat, dan sesuai keinginanku. Dimas menandatangani semuanya, termasuk NDA itu. Dia mentransfer uang bulanan anak-anak, yang kini terasa seperti uang jajan bagiku, tepat waktu, mungkin takut pengacaraku akan bertindak. Aku tidak pernah melihatnya lagi. Aku tidak pernah mendengar kabarnya. Aku juga tidak pernah mendengar kabar Rania. Aku memblokir mereka dari hidupku, dari ponselku, dari pikiranku. Hingga malam itu, aku sedang membantu Citra mengepang rambutnya sebelum tidur, saat ponselku yang khusus untuk kerja bergetar. Sebuah pesan dari nomor tak dikenal. Aku membukanya sambil lalu, mengira itu adalah salah satu stafku. Isinya panjang. Sangat panjang. "Mbak Arini, ini aku. Rania." Tanganku berhenti mengepang. Darahku mendingin. "Mbak, aku mohon jangan blokir. Aku nggak tahu harus minta tolong siapa lagi. Aku tahu aku salah. Kami sudah dihukum, Mbak. Hukuman kami berat sekali. Setelah Mas Dimas dipecat, kami menikah, Mbak. Seperti yang Mbak minta. Kami pikir kami saling cinta. Tapi kami salah. Cinta nggak bisa buat bayar kontrakan, Mbak. Mas Dimas nggak bisa dapat kerja. Namanya hancur. Semua orang tahu skandal itu. Dia jadi pengangguran. Dia stres, Mbak. Dia sakit-sakitan. Dia bukan lagi Mas Dimas yang dulu, dia pemarah. Kadang main tangan. Aku tertegun. Aku juga dipecat. Nggak ada yang mau terima aku, Mbak. Ijazah yang Mbak biayai dulu, sekarang nggak ada harganya. Kami nggak punya uang. Kami benar-benar hancur. Mbak, aku mohon, aku tahu aku nggak pantas. Tapi aku minta tolong. Bukan buat aku. Buat Mas Dimas. Dia butuh berobat. Pinjamkan kami uang, Mbak. Berapapun, demi masa lalu, demi dulu Mbak pernah anggap aku adik. Aku meletakkan ponsel itu. "Bunda, kok berhenti?" tanya Citra. Aku tersenyum. "Nggak apa-apa, sayang. Udah selesai." Aku mengikat ujung kepangannya. "Mbak tolong balas, satu pesan lagi masuk." Aku menatap pesan itu lama. Demi masa lalu, gumamku. Masa lalu di mana aku membiayai kuliahnya, hanya untuk dia tidur dengan suamiku? Masa lalu di mana aku menangis di Bali,
Sementara mereka panik karena perselingkuhan 5 tahun mereka terbongkar? Aku teringat kata-kata Dimas. Aku nggak cantik. Bau minyak. Nggak menarik. Aku berjalan ke cermin di kamarku. Wanita di cermin itu menatapku balik. Anggun. Berkelas. Mengenakan piyama sutra. Wajahnya terawat. Matanya tajam, tapi tidak lagi menyimpan amarah. Hanya kedamaian. Dia tidak lagi bau minyak. Dia bau parfum mahal dan kesuksesan yang dia bangun sendiri. Aku kembali ke ponselku. Aku menekan lama pesan dari Rania. Lalu aku menekan tombol hapus. Dan blokir nomor ini. Aku tidak merasa menang. Aku tidak merasa kasihan. Aku tidak merasakan apa-apa. Mereka bukan lagi urusanku. Hukuman yang kuberikan di lobi Hotel Bali itu, perintahku agar mereka menikah, ternyata adalah hukuman paling kejam. Aku tidak menghancurkan mereka. Aku hanya membiarkan mereka menghancurkan satu sama lain. Aku mematikan ponsel kerjaku. Aku berjalan ke balkon, menatap lampu kota Jakarta. Aku menghirup udara malam yang sejuk. Aku bebas. Aku sukses. Dan aku bahagia. 3 tahun. Waktu adalah penyembuh sekaligus penempa yang ulung. Hari itu adalah hari Minggu yang cerah. Aku baru saja memarkir mobil hybrid baruku di parkiran VIP sebuah mall paling mewah di Jakarta. Bima, tolong pastikan Danu nggak lari-lari, ya. Citra, kamu mau makan di restoran Jepang yang biasa, atau mau coba yang steakhouse baru di lantai atas? Tanyaku sambil merapikan blazer sutra berwarna emerald green yang kupakai. Jepang aja, Bun, seru Citra dan Danu berbarengan. Kat Bima, tanyaku pada putra sulungku. Bima, yang kini tingginya sudah melampaui aku, tersenyum. Dia bukan lagi remaja pemarah. Dia adalah mahasiswa teknik tahun pertama yang cemerlang. Aku ikut suara mayoritas, Direktur Arini, godanya, memanggilku dengan jabatan baruku. Aku tertawa. Ya, 2 bulan lalu, aku dipromosikan lagi. Aku kini menduduki kursi direksi, Chief Marketing Officer. Wanita yang dulu diremehkan karena tidak bisa cari uang, kini mengatur anggaran triliunan. Kami berempat berjalan memasuki lobi mall. Bima merangkul bahuku dengan santai. Citra, yang tumbuh menjadi gadis praremaja yang cantik, berjalan di sisiku sambil menceritakan drama di sekolahnya. Danu berlari kecil di depan, menunjuk-nunjuk dekorasi. Kami adalah sebuah potret keluarga. Utuh. Bahagia. Berkelas. Kami baru saja selesai makan siang yang diisi dengan tawa dan rencana liburan kami berikutnya ke Swiss, saat kami berjalan menuju lobi untuk menunggu valet membawakan mobil. Dan di sanalah, di dekat pilar besar di lobi utama, aku melihat mereka. Aku berhenti melangkah. Anak-anakku, yang begitu selaras denganku, ikut berhenti. Waktu seakan melambat. Mereka tidak melihat kami. Belum. Mereka sedang berdebat. Dia, Dimas, pria yang dulu gagah dan angkuh. Pria yang kutatap kini adalah bayangan menyedihkan dari dirinya di masa lalu. Dia tampak 20 tahun lebih tua. Rambutnya menipis dan memutih. Dia kurus, mengenakan kemeja kusam yang kebesaran. Wajahnya penuh kerutan amarah dan kekecewaan. Dia bersandar pada pilar, seolah tak kuat berdiri tegak. Persis seperti kata Rania, dia terlihat sakit. Dan di sebelahnya, Rania, wanita yang dulu seksi dan menggoda. Wajahnya, yang dulu mulus, kini kusam dan lelah. Rambutnya diikat asal-asalan. Dia mengenakan kaos pudar dan jeans murahan. Dia tidak lagi seksi. Dia terlihat kalah. Mereka berdebat sengit dengan suara tertahan. Aku bisa menangkap kata, uang, kontrakan, dan bodoh. Bunda? Bima menyentuh lenganku. Itu? Dia tidak perlu melanjutkan. Dan seolah ditarik oleh takdir, Dimas mendongak. Matanya bertemu denganku. Dunia seakan meledak dalam keheningan. Wajah Dimas berubah dari marah menjadi pucat pasi. Syok. Tidak percaya. Matanya membelalak, menatapku dari ujung rambut stylisku hingga ujung sepatu stiletto mahalku. Dia melihat wanita yang dia sebut bau minyak, kini beraroma parfum Jo Malone. Dia melihat wanita yang dia sebut tidak menarik, kini menjadi pusat perhatian, anggun dan berkelas.
Dia melihat wanita yang dia sebut tidak bisa cari uang, kini jelas-jelas adalah perwujudan dari kesuksesan. Lalu, tatapannya beralih ke sampingku. Ke anak-anaknya. Dia melihat Bima, yang menatapnya balik dengan dingin, tanpa amarah, hanya tatapan datar. Dia melihat Citra, yang memegang erat lenganku, menatapnya tanpa rasa takut. Dia melihat Danu, yang bersembunyi di balik kakiku, menatapnya seperti melihat orang asing. Rania, mengikuti arah pandang Dimas, akhirnya menoleh. Saat melihatku, mulutnya ternganga. Dia seakan melihat hantu. Hantu masa lalu yang kembali dengan wujud bidadari pemenang. Dia melihat semua yang seharusnya bisa dia miliki, keanggunan, kekayaan, keluarga, kini ada padaku, orang yang dia hianati. Mata Rania yang lelah itu langsung basah. Dia menunduk malu. Mereka berdua membeku. Hancur lebur di hadapan pembalasan dendam terbaik, pemandanganku yang bahagia dan sukses. Aku menarik napas. Aku tidak perlu bicara. Aku tidak perlu memaki. Kemenanganku sudah terlalu jelas. Aku tersenyum. Bukan senyum sinis, tapi senyum tulus seorang pemenang. Aku menatap Bima. Ayo, Kat. Mobil kita sudah datang. Aku merangkul Citra, menggandeng tangan Danu, dan berjalan melewati mereka berdua. Aku melewati dua runtuhan manusia yang telah membangun neraka mereka sendiri di atas pengkhianatan. Aku tidak menoleh ke belakang. Saat kami masuk ke dalam mobil yang sejuk, Danu tiba-tiba bertanya, "Bunda, tadi itu siapa?" Aku menoleh ke belakang, menatap ketiga hartaku. Bima, Citra, dan Danu. "Bukan siapa-siapa, sayang," jawabku lembut, sambil mengencangkan sabuk pengamanku. "Cuma orang dari masa lalu." Aku menyalakan mesin. Saat mobil melaju meninggalkan lobi mewah itu, aku melihat dari kaca spion. Dimas dan Rania masih berdiri mematung di pilar, menatap mobilku yang menjauh. Dua sosok kecil yang kalah, ditelan oleh kemegahan mall. Aku menatap ke depan, ke jalanan Jakarta yang cerah. "Oke, tim Arini. Siapa yang mau es krim?" "Aku mau," seru mereka bertiga serempak, tawa mereka memenuhi mobil. Dan aku tertawa bersama mereka. Tertawa lepas. Tertawa bahagia. Tertawa di atas runtuhan para pengkhianat. 10 tahun telah berlalu sejak hari di mall itu. 13 tahun sejak pagi yang menghancurkan di lobi Hotel Bali. Malam ini, aku tidak mengenakan blazer sutra. Aku mengenakan gaun kebaya modern berwarna silver, dirancang khusus untukku. Rambutku disanggul elegan, dan riasanku sempurna. Aku berdiri di bawah temaram lampu kristal sebuah ballroom hotel bintang 5, bukan sebagai Chief Marketing Officer, jabatan yang sudah kutinggalkan 2 tahun lalu untuk mendirikan agensi konsultanku sendiri, tapi sebagai seorang ibu. Di hadapanku, Bima, putra sulungku, berdiri gagah dalam balutan tuxedo. Pria muda yang dulu menatap ayahnya dengan amarah remaja, kini menatap wanita di hadapannya, istrinya, dengan cinta yang tulus. Citra, yang kini menjadi seorang pengacara muda yang ditakuti, berdiri di sampingnya sebagai maid of honor, mengusap air mata haru. Danu, mahasiswa arsitektur tingkat akhir yang jenaka, bertepuk tangan paling kencang saat Bima dan istrinya berciuman. Malam ini adalah malam pernikahan Bima. Saat sesi pidato, Bima mengambil mikrofon. "Terima kasih semuanya sudah datang. Aku mencintai istriku lebih dari apapun. Tapi malam ini, ada satu orang yang ingin aku hormati secara khusus." Dia berbalik menatapku. Musik pelan mengalun. Banyak dari kalian mengenal ibuku sebagai Arini, sang founder dari agensi RJ, Arini, Bima, Citra, Danu. Seorang power woman. Tapi aku mengenalnya sebagai jenderal. Ballroom itu tertawa pelan. Mata Bima berkaca-kaca. 13 tahun yang lalu, ibuku, adik perempuanku, adik laki-lakiku, dan kami adalah pengungsi. Kami lari dari perang yang tidak kami mulai. Di bandara yang dingin, bundaku menatap kami dan berkata, "Kita adalah tim Arini. Kita harus kuat." Malam ini, lanjutnya, suaranya bergetar, "Aku ingin berkata, kami kuat, Bun. Kami berhasil. Bukan hanya karena kami, tim Arini, tapi karena jenderal kami adalah wanita terhebat di dunia."
Untuk ibuku, pahlawanku, jenderalku. Dia mengangkat gelasnya. Seluruh ruangan berdiri, bertepuk tangan. Aku menangis. Bukan tangisan duka seperti di Bali. Bukan tangisan marah seperti di firma hukum. Ini adalah tangisan kemenangan. Saat aku memeluk ketiga anakku di tengah lantai dansa, aku tahu bahwa inilah kesuksesan sejatiku. Bukan uang triliunan, bukan jabatan mentereng. Tapi mereka, 3 manusia utuh, sukses, dan penuh kasih, yang berhasil kurawat dari bibit yang nyaris hancur. Lalu, bagaimana dengan para pengkhianat? Aku tidak pernah lagi mencari kabar mereka setelah pesan Rania malam itu. Namun, takdir punya cara lucu untuk menutup buku. Seminggu sebelum pernikahan Bima, Pak Dharma, pengacaraku yang kini menjadi sahabat keluarga, menelepon. Rin, aku ada kabar. Mungkin kamu mau dengar, mungkin juga tidak, katanya. Ada apa, Pak? Aku baru saja menangani kasus pro bono pembagian warisan yang rumit. Dan aku menemukan nama yang ku kenal. Rana. Jantungku berhenti sesaat. Bukan, dia bukan klienku. Dia, subjeknya. Dia meninggal, Rin. Aku terduduk. Meninggal? Kenapa? 2 minggu lalu. Dia gelandangan. Ditemukan di bawah jembatan layang. Overdosis, obat-obatan murah. Napasku tercekat. Bagaimana dengan Dimas? Tanyaku pelan, nama itu terasa asing di lidahku. Ah, Pak Dharma berdeham. Itu bagian yang lebih menyedihkan. Dari berkas penyelidikan polisi, Dimas sudah meninggal 6 tahun lalu. Jauh sebelum Rania mengirimimu pesan minta tolong itu. TBC akut dan malnutrisi. Ditemukan sendirian di kamar kontrakan sempit di pinggiran kota. Rania kabur dari kontrakan itu seminggu sebelum Dimas meninggal, tidak tahan dengan penyakit dan kemiskinan. Jadi, pesan Rania yang meminta uang untuk pengobatan Dimas, itu adalah kebohongan terakhirnya. Dia meminta uang untuk dirinya sendiri, menggunakan nama pria yang sudah dia tinggalkan untuk mati sendirian. Hukuman yang kuberikan di lobi Hotel Bali itu, pernikahan mereka, ternyata lebih mematikan dari yang kukira. Mereka adalah racun bagi satu sama lain. Mereka hancur bersama, lalu hancur sendirian. Rin? Kamu masih di sana? Saya di sini, Pak. Terima kasih informasinya. Aku menutup telepon. Aku menatap keluar jendela kantorku. Aku tidak merasa kasihan. Aku tidak merasa menang. Aku merasa selesai. Buku itu benar-benar telah tertutup. Kini, di ballroom ini, di pelukan anak-anakku, aku tersenyum. Musik berganti ceria. Danu menarikku berdansa. Ayo, Bun, katanya jenderal, kok kaku banget. Aku tertawa. Lepas. Bahagia. Runtuhan itu, biarlah terkubur di masa lalu. Aku terlalu sibuk membangun istanaku di masa kini. Dan di istanaku, hanya ada tawa.